Aduh, Kasih aku satu lagi. kasih. Makasih. Kenapa kamu kesini? Aku yang harus tanya, kan? Kamu ngapain di sini? Turun dulu. Gimana? Enggak buruk kan? Kenapa kamu lakukan ini? Aku senang. Hei, kamu jelasin ke aku. Apa alasan kamu lakukan ini? Gila, orang yang gak pasti bikin ngeri. Kamu takut sama aku kenapa? Aku takut kamu bakal jatuh cinta lebih cepat dari balik halaman buku. Anjing gigit lubang bin. Gak tahu hati orang baik. Bilang, kenapa? Dan aku dengar dia khawatir tak temui keluarganya lagi. Aku takut sama emosi negatif ini. Pengaruhin bunga-bunga bangsa ini. Makanya aku mau bikin tempat ini sedikit lebih hangat. Kayak ngelola hotel aja. Bikin tamu ngerasa hotel itu rumah mereka. Cuma biar anak-anak di sini ngerasa. Ini rumah yang hangat. Mereka bakal punya hati yang hangat. Alasan aku gini oke nggak? Kamu beneran mikir gitu? UN. Aku terharu banget. Kamu pantas jadi temenku. Makasih. Kamu ngapain? Siapa temenmu? Kamu yang bilang sendiri. Kamu bilang di depan semua orang di konferensi pers terakhir. Aku nggak nyangka kata-kataku cukup berdampak buat kamu. Aku. Kamu seneng banget ya? Aku coba dulu. Aduh. Kamu baik-baik aja? Wah, aneh kalau gak terjadi apa-apa. Manajer Yo, ada yang mau disampaikan? Cepat balik sana. Ini ada pisang buat kamu. Tahun ini, keinginan anak-anak masih sama. Katanya mau lihat tembok besar. Ini udah jadi keinginan mereka 3 tahun berturut-turut. Aku gak mau bikin mereka kecewa lagi. Elf, masa ya aku gak mau bawa mereka ke sana? Tapi masalahnya bukan cuma satu. Lihat dana, tenaga kerja, transportasi, sama keamanan. Semuanya itu masalah. Aku memang kenal satu wartawan. Mungkin kita minta bantuannya? Bagus juga kalau ada wartawan yang mau bantu. Tapi aku gak mau anak-anak yatim ini dikenal sama semua orang. Aku khawatir bakal pengaruhin kondisi mental mereka. Soalnya mereka masih kecil. Kamu benar juga. Aku pikir-pikir dulu deh. Sol, aku udah sangat bersyukur kamu punya niat baik kayak gini. Jangan bikin dirimu susah-susah. Kalau gitu, kita cari cara lain aja. Aku duluan ya, dekan. Elf. Oh, kamu belum pergi juga? Aku pikir masih siang nih. Maksudku, aku takut kamu susah cari taksi. Jadi aku yang nganterin aja. Halo, Ini Hua Qinglei? Ini dari Polres Longgang. Polres. Iya, nenekmu. Hilang lagi. Dia minta kamu buru-buru datang jemput dia pulang. Lihat, kamu harus cari waktu buat buru-buru ke sini. Dia lagi nungguin kamu. Halo, Pak. Ada apa dengan Ki Uling? Mau aku anterin ke Polres? Aku mau buru-buru pulang. Kamu juga pulang lebih cepat aja. Aku. Sok banget, ganti wajah cepet banget. Iron Wolf gak gitu. Urusan Sweking yang kemarin lo tangani dengan bagus.
Para direktur pada puji-pujian ke gue soal lo. Lo harus pertahankan, nanti gue. Tadi lo mikirin apa sih? Iya benar. Gue ada sesuatu yang mau dibahas sama lo. Hotel Chin kita sampai berkembang seperti sekarang ini. Gak mungkin tanpa dukungan kuat dari berbagai kalangan. Nah, kita juga harus balas budi ke masyarakat, kan? Kita udah punya. Chin kan setiap tahun nyumbang sejumlah uang ke beberapa organisasi. Bukan itu maksud gue. Tapi yang lebih spesifik, yang lain, dalam bentuk interaksi. Misalnya, contohnya gini. Anak-anak panti asuhan pengen ke Beijing lihat tembok besar. Itu udah jadi impian mereka selama 3 tahun. Keturunan naga pengen lihat simbol naga. Gue yakin buat anak-anak itu sangat mendidik. Kita yang punya kemampuan harus bisa bantu. Kok tiba-tiba lo punya ide kayak gitu? Buat kita sih hal biasa. Tapi buat anak-anak itu sesuatu yang jauh dari jangkauan. Kalau anak-anak itu punya kesenjangan psikologis kayak gitu, bisa pengaruhi masa depan hidup mereka. Misi kita di Hotel Chin adalah tumbuh bersama masyarakat, berkembang bersama. Kita harus angkat tanggung jawab sosial ini. Gue harap rasa tanggung jawab sosial ini menjadi bagian dari budaya hotel kita. Ide bagus. Gue suka rasa tanggung jawab kayak gitu. Lakukan aja sesuai keinginan lo. Kalau rencana dan anggaran udah siap, bawa ke aku buat ditandatangani. Makasih, ayah. Gue berangkat dulu. Siap-siap berangkat. Kakak Suejing. Gue lagi di jalan ke kantor nih. Kenapa mendadak banget? Mau minta hadiah peresmian apa? Bilang aja, nanti gue kirimin. Mau ngasih hadiah ke gue? Apa aja boleh. Tapi biar gue pikir dulu. Kamu yang harus ngomong. Tentu aja gue mau Tianlang. Hahaha, gue mau kasih ke kamu. Tapi kamu juga harus lanjutin. Masa gue gak lanjutin? Tianlang ajak anak panti asuhan lihat tembok besar di Beijing. Anak-anak panti asuhan itu. Katanya Qingling bawa Tianlang ke panti asuhan. Maksudmu Tianlang lagi cari muka di depan Qingling? Ngajak anak yatim ke tembok besar. Tianlang bilang ke bapaknya, perusahaan mau balas budi ke masyarakat. Ngajak anak yatim ke tembok besar. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Sekarang bapak setuju. Shanshan, kalau kamu gak usaha keras, Tianlang beneran bisa direbut. Gue gak tahan lagi. Gue telepon Qingling sekarang. Minta dia tolong bantuan Tianlang. Tianlang pasti bakal tanya Qingling, tapi dia gak bakal percaya. Apa yang dia bilang ke Tianlang waktu itu? Yang rugi lagi gue. Kalau bisa kayak forum lingkungan hidup yang dulu. Bantuin Tianlang aja. Bantuin Tianlang. Kembali ke kepala yang. Hubungi beberapa wartawan untukku segera. Aku akan segera kembali. Diri, perhatian, mari bantu. Qilin, kau bilang kau berteman dengan Duan Tianlang. Kupikir kau cuma omong kosong. Tak kusangka kalian berdua malah bertengkar. Setelah mengantar tumpangan, aku harus antar anak-anak ke Beijing lagi. Besar sekali urusannya. Apa yang kau katakan? Kau sudah lihat di berita. Kau tidak tahu. Kau datang ke sini dan belum tahu juga. Lihat. Tak kusangka Duan Tianlang ini. Biasanya terlihat dingin. Ternyata, hatinya cukup baik. Ada apa? Tidak senang. Lili Hua, kau urus sendiri saja. Mau kemana? Pergi bereskan dengan dia. Hitung serius. Kenapa tidak mengetuk pintu? Terakhir kali kau kasih hadiah untuk anak-anak. Kukira kau orang baik. Tak kusangka kau orang seperti ini. Orang seperti apa aku ini? Bagaimana bisa kau manfaatkan anak-anak di panti asuhan? Eksploitasi apa yang kamu omongin? Aku tahu kamu manajer umum di sini. Waktunya promosiin hotel kamu. Tapi mereka anak yatim. Kamu gak bisa pakai siapa aja. Gimana bisa kamu sakiti mereka? Aku bilang kamu ini cewek. Dia emang jago bikin orang kesel banget. Ngomong apa sih di sini tanpa mikir? Bagus. Terus gimana kamu tahu anak-anak mau ke tembok besar? Ini yang kamu maksud?
Siapa yang kasih tahu kamu? Kamu sebarkan berita kemana-mana. Bukannya biar semua orang lihat, Berita. aku cuma takut sama pengusaha nakal kayak kamu. Memanfaatkan anak-anak. Makanya kepala panti nggak mau andelin kekuatan media. Kepala panti berusaha keras. Jangan sampai jadi anak yatim pengantin psikologi anak-anak. Kenapa kamu rusak kerja keras kepala panti? Kenapa kamu lukai harga diri anak-anak? Meski kami anak yatim, tapi aku nggak pernah ngerasa beda sama orang lain. Bedanya apa? Kami bersyukur sama yang bantu dan peduli sama kami. Tapi aku nggak mau dapat simpati dari orang lain dengan status kayak gini. Siapa yang kasihan sama kamu? Kenapa kamu harus salah arti niat baikku? Yang lain cuma diterima kalau orang lain suka. Kalau orang lain nggak suka, itu namanya maksa. Kamu benar-benar gak masuk akal, manajer umum. Nanti aku balik lagi. Jangan. Pak Direktur, dia Kamu lagi ngapain di sini? masalah panti asuhan itu. Udah masuk berita, kau. Bukannya udah kubilang jangan disebar-sebarin? Kayak. Ini berita dari Nona Ju. Hah? Sudah kuduga kamu bakal datang ke aku. Ngapain sih lu? Masih perlu nanya soal beritanya? Ya jelas buat bantu kamu dong. Ada apa? Nggak senang? Siapa yang izinin kamu ngelakuin ini? Apa aku salah? Shan. Ini urusan Hotel Chin. Kamu malah ikut campur di balik berita. Ini maksudnya apa? Aku cuma mau bantu kamu. Kamu bukan siapa-siapanya Shota. Mereka juga bukan keluarga Duan. Mau urusan pribadi atau umum, kamu gak berhak ikut campur. Kamu tahu nggak? Tapi kita akan tumbuh bareng. Jadi tolong jaga sikap sebagai teman aja. Teman? Sekarang dia aja udah bukan adikku, apalagi kamu? Aku cuma mau bantu kamu. Gak nyangka kamu bisa marah segitunya. Bagus. Aku minta maaf ke kamu. Tapi aku beneran gak ngerti salahku di mana. Ishiyama. Aku nggak bermaksud nyalahin kamu. Shan, kamu terlalu gegabah. Pernah gak pikirkan apa yang kamu lakukan? Justru merugikan anak-anak itu? Aku nggak ngerti. Kamu kan jelas-jelas bantu mereka wujudkan keinginannya. Supaya mereka bisa bahagia. Terus kamu juga udah berbuat baik. Aku mau semua orang tahu kalau kamu, Tianlang, itu orang baik. Ini juga bisa bikin posisimu di Chin makin kuat. Kamu masih belum sadar juga? Aku gak butuh anak-anak itu. Buat mengokohkan posisiku di Chin. Mereka juga punya hak asasi manusia. Berhak dihargai. Kok suaramu jadi mirip banget sama King Ling? Ternyata beneran dia. Bahkan tanpa dia. Aku juga bakal ngasih pelajaran buat kamu. Rupanya benar. Aku udah suruh hapus berita-berita itu. Jangan bikin repot. Aku belum pernah lihat kamu sebego ini, nggak bisa bedain orang baik. Duan Tianlang aja mau bantu kamu. Kamu malah marah. Lily, kamu nggak ngerti dia. Aku nggak ngerti. Loh, kamu selalu bilang bersyukur sama yang udah bantu panti asuhan. Bilang mereka itu orang tua kamu. Tapi apa bedanya Duan Tianlang sama mereka? Tentu beda. Orang lain nggak selebay dia. Mau aku kasih tahu? Ini gara-gara gengsi kamu yang berlebihan. Lily, Jiling, kamu anggap aku teman baik nggak? Shan, kalau ada apa-apa, bilang aja. Kita kan sahabat baik. Sahabat baik apaan? Dia nggak pernah anggap aku sahabat baik sama sekali. masa sih? Kamu dan Lily selalu jadi saudari terbaikku. Aku ingat kamu janji sama aku. Aku nggak akan ketemu Duan Tianlang lagi. Tapi kamu gimana? Berapa kali kamu diam-diam ketemu Duan Tianlang di belakangku? Aku tutup mata dan tahan-tahanin semua ini. Tapi kamu malah bawa dia ke panti asuhan. Kamu mau dia kasihan sama kamu? Kasih ampun sama kamu, terus kamu. King Li, niat kamu apa sih? Bilang. Oh, King Li juga mau bantu Duan Tianlang.
Kalau mau bantu, aku juga mau bantu. Soalnya Duan Tianlang itu milikku. Shan, maafin aku. Aku cuma mau bantuin dia. Mulai sekarang, kita nggak bakal berteman lagi. Hei, Lily, kamu satu-satunya temanku. Aku nggak berhak larang kamu berteman sama dia. Tapi ingat ya, di semua acara nanti, kalau ada dia, jangan ada aku. Kalau ada aku, jangan ada dia. Shan. Tunggu sampai Shan tenang, baru minta maaf ke dia. Udah gue bilang. Sejak Duan Tianlang muncul, semuanya berubah. Udahlah, Direktur utama udah nurutin kemauan lo. Diam-diam ngatur anak-anak buat ke Beijing. Iya, kasih rencana ini ke divisi SDM. Prioritasin yang kurang mampu. Kelompok kasih pelatihan dan kesempatan kerja. Bakti ke masyarakat jangan cuma omong doang. Ini salah satu cara buat ngeringanin beban masyarakat. Lo biasa banyak baca berita. Banyak banget orang yang butuh bantuan di dunia ini. Kita coba bantu sebisa mungkin. Foto kita harusnya disamain sama energi positif. Jelas. Direktur utama, gue perhatiin lo akhir-akhir ini gak kayak direktur utama sih. Keluar. Direktur utama, Nona Kinglin. Perlu jelasin kesalahpahaman di sana? Gak usah pedulin dia. Cewek gila itu. Gue males jelasin ke dia. Terus gue keluar dulu. Wah, lo minum sendiri aja semuanya. Lo dateng ngapain? Enak nih minumannya. Gue gak minum. Senung-senung apaan sih lo? Gue kasih lihat sesuatu. Lily bilang aku jadi ayah. Aku bakal jadi ayah, WKWKWK. Aku aja belum pernah jadi paman. Nggak ada persiapan mental sama sekali. Ambil anak itu. Itu nyawa. Nyawa anakku. Terlahir untuk. Lu sengaja cari masalah ya? Ding Hai, lu juga meremehkan gue kan? Lu pikir gue San Changking nggak punya duit? Ini gue San Changking. Memangnya salah nggak punya duit? Sekarang duit gue cuma cukup buat diri sendiri. Cuma berdua di rumah. Toko bunga lili susah cari untung. Tapi kita berdua udah sepakat. Setelah kita nikah, nggak mungkin minta duit ke orang tua. Lu salahin gue soal ini? Mabok aja lu mikir apa? Ayo pergi, cepetan pulang tidur. Bicara besok aja. Bos itu naruh duit di meja buat lu? Oke. Ayo, udahan minumnya. Hei, jangan ganggu gue. Gue antri lu pulang. Biarin gue, nanti gue antri. Pakai kacamata. Bawa tasnya. Aku nggak berani bawa kamu kerja. Nenek, aku mau antar bunga dulu. hati-hati di jalan ya. Nenek, Tante Ren setuju aku nikah sama Ding Hai. Jangan bahas ini sekarang dulu, ayo kita pergi. Nenek, aku beneran suka sama Ding Hai. Kinglin dan Kinglin kan udah nikah. Ah, ini kan bukan cuma urusan dua orang. Kalau kamu nikah sama Ding Hai, kamu harus tinggal sama ibunya. Mertua kayak gitu,
Bikin kesel aja. Tapi nenek sama tante Ren sekarang baik banget sama aku. Kamu kan suka banget sama parfum. Dia pasti bakal dukung kamu. Apa aku bakal ngerti kamu? Ya gila, dia pasti bakal bujuk kamu supaya nerima tante kamu. Itu Dinghai? Aku masih nggak percaya sekarang. Mau aku amati dulu lagi. Heh, Kamu pergi atau enggak? Kalau nggak pergi, ya udah aku yang pergi. aku pergi. Pergi. Kenapa sih? Aku nggak bakal biarin Qingling ditindas sama mereka. Siapa itu? Nenek, Dinghai, kamu kok di sini? Aduh, silakan masuk. Biar aku ambilin kamu air. oke, aku nggak masuk. Dinghai, ini aku mau balikin ini. Nenek, ini urusanmu. Belum diputusin. Jangan buru-buru dikasih sekarang. Nek. Aku ada yang mau omongin. Apa sih? Apa ini? Maaf, Nek. Apa ini? Jawab. Nek. Aku yang tanggung jawab buat King Yun sama anaknya. King Yun setuju. Nggak mungkin. Kamu sama Jinling? Ini beneran, ya? Anak ini punyaku sama Jinling. Nek. Anak, Nek. Ahima. Aku kasih tahu. Jelasin sekarang juga. Aku yang bukan, nanti aku jelasin. Anak apa yang dia kandung? Nanti aku jelasin. Anak apa? Ahai. Qingling, dengerin aku. Mulai sekarang jangan angkat telepon nenek. Kamu ketemu aku sekarang juga. Tapi tadi aku udah angkat telepon nenek. Yang aku saja, nggak bisa ditunda. Maaf ya. Dinghai, nanti aja kita ketemu lagi. Enggak, kamu harus ketemu aku sekarang soalnya. Karena aku kecelakaan mobil. Itu. Kalau gitu aku langsung buru-buru ke sana. Hai, si Bapak, luka di mana? Santai dulu, dengerin penjelasanku. Maaf, aku gak kecelakaan. Kenapa kamu bohong sama aku? Karena aku harus sampai di sana sebelum kamu ketemu nenek. Biar aku jelasin dulu ke kamu. Jelasin apa lagi? Ayo ngobrol di tempat lain. Jalan. Ah. Duduk. Mau ngomong apa sih sebenarnya? Jinling. Kamu suka anak-anak? Pasti dong. Mau punya anak sendiri? Home, dipikir-pikir. Aku juga. Selalu. Aku sama ibu cuma punya satu sama lain. Aku mimpi punya keluarga sendiri. Pegunungan Qingling. Aku mau segera nikah sama kamu. Punya anak kita berdua. Punya rumah sendiri.
ini juga mimpiku. Terus kita tunggu apa lagi? Belum. Nenek masih belum setuju. Nenek, kamu hamil. Apa? Kamu bohong sama nenek? Nenek salah paham. Aku tidak menyangkal. Karena cepat atau lambat, kamu pasti akan hamil anak kita. Nenek akan kecewa sama aku. Tidak. Cicit adalah berkah buat nenek. Jelas, dengerin aku. Asal kamu tidak menyangkal kehamilanmu, semua bisa selesai dengan sempurna. Tidak, aku tidak mau bohong sama nenek. Cuma sekali ini. Jelas. Kita bisa punya hidup paling bahagia. Cuma sekali ini. Maaf, Nek. Aku pulang telat. Aku nanya kamu. Kamu hamil? Aku tanya apa? Jawab. Kamu hamil? Bagus. Asal bukan keluar dari mulutmu. Aku sama sekali nggak percaya. Keluar. Maaf. Maaf? Maaf buat apa? Kamu sudah bilang jelas. Nenek, maaf. Sungguh maaf. Kamu benar-benar hamil? Nenek, jangan marah padaku. Keluar. Nenek, Pergi dari sini. Lama sekali, Bulan. Dia bukan keluarga. Aku nggak bisa peduli sebanyak itu. Nenek, maaf. Ini salah nenek. Nenek seharusnya nggak perlakukan kamu seperti ini. Cucuku sudah dewasa. Mau jadi ibu. Nenek, sebenarnya aku. Hari ini aku akan cari ibu Dinghai. Bicarakan pernikahan kalian. Jangan biarkan Qingling terus menahan perutnya. Pergi ke pernikahan. Nenek, aku cucu yang tidak berbakti sekali. Yang penting kamu hidup bahagia ke depannya. Itu sudah cukup. Itulah bakti terbesar buat nenek. Nenek, aku pasti akan bahagia kok. Akan kulakukan. Shan. Cedar. Aku datang buat minta maaf hari ini. Maafin aku ya, janji yang dulu aku langgar. Minta maafnya pas banget nih. Tapi aku gak butuh. Shan, aku sama Duan Tianlang beneran gak ada apa-apa. Lagi pula aku mau nikah. Apa katamu? Kamu mau nikah? Iya, pacarku baru aja melamar aku. Jadi aku mau nikah. Beneran?
Wah, bagus banget. Haha, selamat ya. Maksudku, itu hebat banget. Kamu tuh saudari terbaikku. Akhirnya kamu selesaiin juga masalah seumur hidupmu. Haha, ya udah, selamat deh. Dalam hati, kamu masih mau jadi saudari bayiku kan? Tentu aja. Sebenarnya, habis berantem waktu itu, aku juga ngerasa enggak enak. Terus kamu mau jadi bridesmaid aku nggak? Tentu dong. Bridesmaid kamu pasti aku. Beneran nih? Selamat, hahaha. Hebat, haha. Bagus banget. Shan, maka kamu lebih tajam dari aku. Kamu lagi free hari ini? Temani aku belanja buat melunasin aja. Cepat banget beli mas kawinnya. Tapi aku beneran gak bisa hari ini. Aku harus lapor ke kampus. Kamu kan harus ke kampus juga? 2 kali sebelumnya gak check-in tepat waktu. Hampir aja aku dipecat. Aku belum bilang ya. Sekarang aku jadi dosen di sekolah bisnis CTU. Beneran? Bu, batas daftarnya besok. Cepetan cari cara biar nenek keluarin duitnya. Aduh, Aduh, jalan hati-hati dong. wah. Kamu juga mau daftar ya? Kita pernah ketemu di mana ya? Cara bicaramu kuno banget deh. Hah? Pasti aku pernah lihat di suatu tempat. Di mana? Masa lalu ini nggak usah kita omongin lagi deh. Hapus aja. Anggaplah aku tulus. Setelah nikah nanti, aku minta kamu rawat Kinglin baik-baik. Pasti dong, menantu sendiri kan. Tapi omongan orang lain, aku nggak bisa kontrol. Yah, itu sih emang nggak bisa dicegah. Mau ngomongin apa lagi? Sekarang masyarakat udah terbuka, tapi hamil di luar nikah tetaplah aib. Apalagi Kingling itu yatim piatu. Semua orang tahu aku nikah sama gadis nggak punya apa-apa. Mereka pikir keluarganya udah nggak ada. Kingling bukan yatim piatu. Dia masih punya nenekku. Jangan khawatir. Aku akan nikahin dia dengan meriah. Nek. Gimana hasil ngomong sama Tante Ren? Tanggal pernikahannya udah ditentuin belum? Dasar, buru-buru amat sih. Segitunya pengen cepet nikah? Iya. Asal kamu suka. Kingling. Ini, ambil. Apa ini? 200.000. Nenek. Ini tabungan terakhir kita. Gak ada yang lebih penting dari kebahagiaanmu. Nak. Nenek gak mau kamu diremehkan. Ambil uang ini. Kita masuk keluarga Ding dengan kepala tegak. Makasih, Nek. Ling Hai. Kok baru sekarang dapat uangnya? Oh, ini. Ahan. Kayaknya aku nggak pantas terima uang ini deh. Kamu kenapa sih? Ini uang jerih payah nenek. Buat gantiin keinginan terakhir anaknya. Hidup hemat seumur hidup. Nah, ini aku. Boleh pinjam ke dia? Janji ya, balikin ke nenek secepatnya. Janji deh. Harus cepet-cepet balikin. Selamat datang, teman-teman. Bergabung di program manajemen Mbak Universitas Chengkung. Aku instruktur kelas dasar kalian. Nama saya Ju, yang ngurusin kelas dasar kita. Bagian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial yang dipelajari adalah cara analisis dan bandingin pilihan alternatif. Cari tahu Ju Shanshan. Murid perempuan Ju Shiping. Penerus tunggal kelompok Yamashiro. Bukan sembarang cewek kaya yang bisa disamain. Iya, dia tuh. Teman yang ini bisa jelasin apa itu pengambilan keputusan?
Permisi. Saya tidak mendengar pertanyaanmu dengan jelas. Selamat kelas. Saya tahu kelas teori dasar mungkin membosankan. Tapi ini juga sangat penting. Ini adalah dasar dari semua mata kuliah. Jadi, apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan itu tentang peradilan. Misalnya, saya jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang gadis. Saya punya ratusan cara untuk mendapatkan perhatiannya untuk dipilih. Salah satu yang paling efektif adalah pengambilan keputusan. Seperti tadi, saya memilih metode yang paling tidak disukai Buju. Saya tidak tahu apakah saya berhasil menarik perhatianmu. Contoh yang bagus. Bu Sue, ayo kita makan malam bersama. Kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Permisi, saya sudah ada janji. Masalah siswa ini belum selesai. Bu, Anda punya tanggung jawab. Kenapa? Datang lebih awal, minta saran guru. Bu, saya tidak akan menahan Anda lagi. Ayo kita minum kopi. Ayo pergi. Cheng Yaojin. Ada apa? Jinghai, bisakah kamu bertemu denganku setelah kelas? Ada orang yang sangat penting. Saya harus memperkenalkanmu padanya. Dia juga ada Lily. Kita bertiga adalah sahabat terbaik. Persiapan nikahnya gimana sekarang? Aku juga masih bingung mau ngapain. Mau gue bantu kasih saran? Iya dong. Kamu kan beda sama aku. Pasti dong harus bantu gue sebagai konsultan. Tentu aja. King Ming kenal dia gimana sih? Telepon. Oh, hai, King Ling. Ada urusan, jadi gak bisa dateng dulu. Kalian main aja ya. HM. Ada apa? Maaf, Shanshan ada urusan, jadi gak bisa datang. Sibuk banget sih orangnya. Berani-beraninya bikin gue nunggu. Jangan marah sama dia deh. Nanti gue suruh dia traktir makan mewah buat gantiin. Gue minta maaf ya. Ya udah deh, kali ini gue maafin dia. Cuma karena kamu. Ya udah, kita makan aja. Oh ya, Shanshan, ada satu hal lagi yang bikin gue penasaran. Itu, kamu tahu kan Duan Tianlang gak suka tulip? Kenapa kamu kasih dia bunga itu? Hah? Kamu gak cerita ke siapa-siapa soal ini, kan? Tentu aja gak. Sebenarnya, dulu dia sangat suka bunga tulip. Aku pikir dia tidak pernah berubah. Kamu tahu kan? Lagi pula, aku sudah beberapa tahun tidak kontak dia. Kiling, aku akui ini salahku kali ini. Kamu jangan sampai cerita ini. Aku nggak mau serius salah paham sama aku. Santai aja, santai. Aku nggak akan cerita ke siapa-siapa. Gimana hari pertama kerja? Bosen banget? Tapi ada satu murid yang lumayan menarik. Menariknya gimana? Dia sengaja bikin masalah biar dapat perhatianku. Pasti dia jago banget ngedeketin cewek. Aku nggak suka tipe orang kayak gitu. Nah, itu yang spesialnya. Meski aku tahu dia sengaja. Tapi aku nggak merasa kesal. Ya ampun, ini MAH jagoannya para jagoan. Siapa yang nikah sama dia, sial deh. Ayo, kita bersulang. Habis. Ninghai. Aku suka anak-anak. Jadi Lily dan aku putuskan untuk punya anak. Udah, jangan bahas ini lagi. Kamu juga udah putusin buat serius sama King Ling? Kamu tahu siapa dosen program manajemen mbaknya? Jangan-jangan Bill Gates? Wah, jauh banget itu. Ju Shanshan. Putri Ju Shiping. Ternyata Ju Shanshan adalah dosen program manajemen mbakku. Dan dia juga cocok banget denganku. Udah deh, jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan salah ambil langkah lagi. Kamu lupa sama Liu, Yali sama Lina? Fokus aja nikahin King Ning dengan tenang. Jangan mau dibodohi sama orang kaya lagi. Enggak, kali ini beda. Aku ngerasa ada perasaan. Dan aku nemuin sesuatu hari ini. King Ling sama Ju Shanshan itu sahabat dekat. Ngomong-ngomong, istri kamu juga. Kamu bilang dia juga kenal Lily?
Aku aja nggak percaya kalau nggak lihat langsung. Ju Shanshan beda sama cewek-cewek kayak Liu Yali. Dia bukan tipe orang tajir yang sok jago. Jadi kamu mau serius ngejar dia? Kan cowok sama cewek sama-sama lajang. Kenapa enggak? Ingat ya, jangan bocorin rahasia. Jangan keterlaluan. Nanya dong. Jawab yang benar, pengambil keputusan yang baik. Syarat-syarat apa aja yang dibutuhkan? Aku ingat harusnya ada di buku kita, kan? Aku tanya dosennya dulu pendapatnya gimana. Nah, sekarang coba kamu ceritain pendapatmu sendiri dulu. Sebenarnya yang mau kutanya adalah, Bu, menurut Bapak, apakah aku berbakat jadi pengambil keputusan? Ding Hai, aku cuma dosen biasa. Yang kau perlukan itu psikiater. Nanti siang ada pimpinan yang datang ikut kelas. Aku harus persiapan. Baiklah. Kalau gitu, aku nggak ganggu Bapak. Anak-anak, di kelas ini, kita akan belajar beberapa rumus dasar dalam ekonomi. Pertama, penjualan. Penjualan itu M. Harga jual. Pak Ju, apa Bapak udah siapin materi? Kami bayar mahal bukan buat lihat Bapak cengar-cengir gak jelas. Betul. Apa dosen di sini emang berkualitas? Kerja dong. Ini. Apa Bapak siap? Gak bisa diterima. Kasih kerja sama dong. Di kelas terakhir, Pak Ju cerita soal pengambilan keputusan. Keputusan aku sekarang adalah, aku mau keluar dari kampus ini. Kampus ini kembalikan uang kuliahku. Aku juga mau keluar. Tapi kalau kuliahku dikembalikan, kelas lagi. Gue mau uang kuliah gue balik. Pendapatan penjualan. Teman-teman sekelas. Pendapatan penjualan sama dengan harga dikali volume penjualan. Kalau pendapatan penjualan mewakili pendapatan sekolah kita, maka uang sekolah mahasiswa adalah harganya. Lalu jumlah total mahasiswa adalah volume penjualannya. Barusan karena performa saya kurang bagus, ada beberapa mahasiswa yang minta keluar sekolah. Nah, kalau harganya tetap sama, Maka saat harga tetap sama, penjualan turun. Pendapatan penjualan keseluruhan juga akan turun. barusan ada beberapa mahasiswa minta uang sekolah dikurangi setengah. Jadi meski nggak ada yang keluar, harga turun. Pendapatan penjualan juga akan berkurang. Jawaban yang benar. Sudah lama banget. Bu Sue akan ajari kita rumus-rumus ekonomi. Ini pertama kalinya aku lihat cara begini. Rumus ini susah banget diingat. Ini ekonomi manajerial. Rumus paling dasar. Terus apa lagi? Kita harus belajar berdasarkan rumus ini. Metode analisis keseimbangan yang diturunkan dari Xiaoju, kelasmu seru banget. Aku sangat terkesan dengan contoh dan penampilan kalian. Oke, aku pasti akan berusaha keras. Terima kasih kepada kedua pimpinan. Kalau gitu kita duluan ya. Makasih banyak ya hari ini. Apa? Bawang putih lagi? Kaso yang asli pakai data kebanyakan, ya? Kamu tahu kan kasus yang aku siapin dari tadi? Aku dari United Finance, wartawan. Masih agak paham soal publikasi ekonomi. Oh gitu. Tapi ya gimana pun, hari ini aku tetap mau berterima kasih udah bantuin aku segitu besar. Gimana kalau aku traktir makan? Boleh juga, tuh. Tapi ada janji keluarga. Yah, sayang banget. Cuma mau bilang makasih aja kok. Jangan mikir yang aneh-aneh. Sepertinya kesan kamu tentang aku memang nggak bagus ya. Ada apa sih? Gak angkat telepon. Mungkin lagi sibuk aja.
Sibuk apapun, urusan pernikahan tetap harus diurusin. Katanya mau cari kerja dulu. Bilangnya harus dapat kerja baru sebelum nikah. Kalau nggak dapat kerja, terus nggak nikah-nikah? Maksud dia apa sih? Elf, aku mau keluar bentar. Nggak mau, Ma. Aku temenin deh. Kan kamu lagi hamil. Mending pulang ke rumah istirahat aja. Nggak usah, aku cuma sebentar kok. Kalau dari awal aku tahu, nggak bakal bohong deh. Ah, Hahaha, tadi aku hampir mati ketakutan. Aku rasa sih nggak masalah. Banyak murid yang tergila-gila sama kamu loh. Ah, udah deh, jangan dibahas lagi. Hari ini aku malu banget sampai ngelunjak. Maaf ya, aku mau ke toilet dulu. Oke. Pelayan. Totalnya Rp5.600.000. Apa? Satu botol anggur merah Rp3.888.000. Bayar pakai kartu kredit atau tunai? Gimana mau bayar tunai sebanyak itu? Tunggu sebentar ya. Kalau bukan kamu yang bayar, mana mungkin dia traktir lain kali? Kok minum anggur merah semahal itu sih? Tolong ditandatangani. Dinghai, kamu ngapain? Kan aku yang janji traktir. Kamu bayar pakai uang dari mana? Siapa yang bayar nggak penting. Ya udah, sekarang aku nggak utang budi lagi sama kamu. Gimana kalau kamu yang traktir aku minum teh? Nanti habis makan, aku traktir kamu teh yang paling enak. Yang paling top. Tentu dong, haha. Aku udah nggak sabar nih. Oke, aku angkat telepon dulu. Kasih makan Tianlang. Oh, oke. Nanti aku balik langsung urus. Dinghai minta maaf. Kayaknya aku gak bisa ajak kamu minum teh hari ini. Ada urusan lain. Gak apa-apa, kita atur lain hari aja. Kalau gitu lain hari aku traktir kamu minum teh. Makasih ya makan siangnya hari ini. Lah kenapa? Jangan lupa kamu masih utang aku segelas teh. Santai aja, aku paling takut utang budi. Gak akan lupa, dadah. Listrik mati lagi. Sialan. Lagi sibuk nih. Si nenek Ahesu datang bikin ribut. Aku gak pulang kalau belum ketemu kamu. Aduh. Nek, manggil aja aku ke taman bunga. Ngapain jauh-jauh ke sini? Gimana mau nelpon kalau kamu gak angkat? Di luar berisik banget, gak dengar. Dinghai, gimana rencana nikahnya? Kita harus nunggu si Ahai. Kan belum kerjaannya jalan, ya kan? Kapan jalannya? Ada kepastiannya gak? Urusan ginian mana ada yang pasti? Kita kan gak punya backingan. Si cewek itu udah bawa anak kamu. Mau nunda-nunda sampai kapan? Nenek. Sudah lama aku nganggur. Pekerjaan yang layak juga belum ketemu. Berkat nenek dan Kingling yang dukung aku ikut kelas ini. Akhirnya sekarang aku udah di kelas. Ketemu banyak CEO perusahaan besar. Mereka apresiasi banget sama aku. Mengakui kemampuan aku. Bilang, begitu kursus selesai, langsung ajak aku jadi CEO di perusahaan mereka. CEO itu apa sih? Itu direktur utama. Gak bohong, belajar ini bener-bener gak sia-sia. Nenek. Nanti, aku bisa nikahi King Ming dengan sangat megah. Kalau enggak, pernikahannya bakal terlalu norak. Aku rasa dia bakal nyesel seumur hidup. Nenek, kamu juga setuju kan? Nenek, aku antar kamu pulang. Aku khawatir. Dinghai, ikut aku. Dinghai,
Dengerin ya. Aku gak peduli kamu jadi CEO apa. Jangan coba-coba main-main sama aku. Kamu masih aja gak percaya. Kamu harus segera tentuin tanggal pernikahan sama ibumu. Kalau enggak, aku bakal bikin kamu menderita. Tunggu aja. Ahai, lu ngomong apaan sih? Embok tua itu maunya apa lagi? Nggak ada syarat apa-apa. Terus kenapa? Tunda-tunda aja urusan ini selama mungkin. Kalau dia tahu Kingling gak hamil, pasti duitnya diminta balik. Ahai, kapan lu jadi CEO? Ibu percaya sama lu. Pasti ada harinya. Kalau lu udah jadi CEO, ibu mau ke biro jodoh. Banyak cewek-cewek bagus di sana, lu bisa pilih-pilih. Cewek yang bagus tuh kayak gimana? Pendidikannya gimana? Kerjaannya, tubuhnya oke. Terus yang paling penting, oh ya, latar belakang keluarganya. Cuma cewek kayak gitu yang cocok buat anak ibu. Iya kan? Ini Zhang Xinyu versi kedua. Selamat pagi, Pak. Mau cari apa? Cuma lihat-lihat aja. Buat pacar ya? Belum jadi pacar sih. Tapi semoga aja dia mau nerima hadiahnya. Bisa nggak kamu mau jadi pacar aku nanti? Kira-kira kayak gitu. Nih, ada gelang model terbaru. Boleh lihat? Banyak teman cewek muda suka yang ini. Bikin kamu layak buat dicintai. Kamu pantas dicintai. Dia itu. Oke, terima kasih. Aku akan bungkuskan untukmu. Kamu pantas dicintai. Shan Shan. Shan Shan. Kenapa jalanmu cepat banget? Ini kan sekolah. Sebaiknya panggil aku Buju. Oh. Maaf. Kukira kita sudah jadi teman. Klip dasimu. Aku tahu kita punya selera yang sama. Ini edisi terbatas. Selera aku bagus kan? Kamu beli sendiri. Kata Nyonya, dia benar-benar punya mata yang tajam. Klip dasi ini edisi terbatas. Di kota ini cuma ada 2. Jadi, tolong bungkuskan untukku. Nah, itu, bungkusan untuknya. Oke, terima kasih. Akhir-akhir ini ada waktu buat minum teh? Maksud aku, ini beneran cantik sih. Minum teh ya gak apa-apa. Aku mau minta kamu ngajar 1 kelas. Rapat guru. Ternyata dia tunangan Kingling. Ini jadi seru nih. Ternyata ini tempat yang kamu maksud. Gimana? Bagus kan? Ini salah satu resort terbaik se-Indonesia. Tentu saja bagus banget. Ini properti papaku. Papamu? Jangan bilang kamu nggak tahu kalau aku anaknya Ju Shiping. Kamu kan wartawan finansial. Ayo, jalan. Maksud dia apa sih? Waktu pertama kali aku lihat kamu, aku langsung tahu kamu bukan wanita biasa. Aku juga udah lama ngerasain, kamu bukan pria sembarangan. Mending kita ngobrol jujur aja hari ini. Apa tujuanmu mendekatiku? Kalau cinta pada pandangan pertama itu tujuannya, aku akui, niatku nggak murni. Cinta pada pandangan pertama? Kapan itu bisa terjadi? Di depan sekolah bisnis. Waktu pertama kali kita nabrak, aku langsung kamu wanita yang angkuh, percaya diri, dan elegan. Salesnya bilang ke aku, namanya, kamu pantas dicintai.
Aku nggak bisa mikir kata lain yang lebih pas buat nggambarin kamu. Tunggu. Dinghai. Tunanganmu itu, dia tahu nggak, kamu main api di luar? Kamu. Oh, kamu nggak tahu ya? Hua Qinglin dan aku temenan dekat. Banyak pria mendekati aku cuma untuk kepentingan. Tapi orang yang berani tapi sok jago kayak kamu. Beneran baru pertama kali aku lihat. Dinghai. Orang kampungan kayak kamu. Cuma pantas sama cewek kayak Hua Qinglin. Soalnya dia juga nggak paham siapa kamu sebenarnya. Terakhir habiskan 5 juta untuk makan, pasti sulit ya? Ini total ada 8 juta. Anggap aja sisanya tip dariku. Jangan meremehkan orang. Delel. Bawa pulang gelang murahanmu itu. Kenapa aku harus nikah? Lama nggak ketemu. Boleh minta vodka? Kenapa minum hari ini? Pasti ada alasan buat minum. Mau minum ya minum aja. Makasih. Setelan merek mahal. Kayaknya lagi nyari mangsa nih. Tapi biar aku kasih saran. Kalau mau nangkep cewek kayak Liu Yali, perlengkapanmu perlu ditingkatkan lagi. Ceweknya Duan Tinglang. Senang gak? Senang? Dibandingin sama kamu. Kita sama saja, kamu dan aku. Kita cuma mainan orang kaya. Aku beda sama kamu. Jangan sok naif. Mending kamu cabut dari Duan Tinglang sekarang juga. Dia udah punya wanita yang tepat. Kamu cantik banget. Nggak worth it buang-buang waktu buat dia. Kamu nggak pantas dihina mereka. Tangan. Mau ngapain? Jangan gerak. Gelang ini namanya. Kamu pantas dicintai. Ini yang mau aku bilang ke kamu. Aku udah diinjak-injak. Kalau kamu bisa ngalahin mereka, itu juga bisa dibilang kemenangan buat kita orang kecil. Bayar dong. Tagihan nona ini, gue yang tanggung. Aku punya uang sendiri. Simpan duitmu terus pergi. Masih bisa kepake habis Duan Tianlang. Berapa? Total konsumsi 800. Semua buat kamu. Makasih. Dadah.
Kamu pantas dicintai. Sue King. Wah, telat banget. Kamu minum? Tante Nan. Nungguin aku? Iya. Kamu peduli sama aku? Tentu dong. Jangan sok-sok manis deh. Bikin kesel aja. Yuking lagi ngapain? Zunhua, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Minum lagi. Kenapa kamu selalu bahas aku sih? Aku bikin kesel banget ya. Kamu kayak gimana? Aku berubah. Oke. Aku berubah. Aku berubah. Kalau aku berubah, hotelnya dikasih ke aku gak? Enggak. Kenapa? Ah? Papa? Kenapa? Aku udah kerja di hotel sejak umur 20 tahun. Masa-masa terbaikku kuserahin buat hotel ini. Aku gak nyandu sama kamu. Aku sampai posisi sekarang pelan-pelan, usaha sendiri. Kenapa kamu bisa usir aku cuma dengan satu kalimat? Udah aku bilang. Kemampuanmu biasa aja. Sue King, ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat kamu, umur hampir 30 tahun. Keluyuran di luar mulu. Gini terus, kapan mau nikah punya anak? Dengar ya. Kamu harus lepaskan pikiran itu. Aku gak mau nikah. Aku gak akan menikah. Hotel ini suamiku. Hotel ini rumahku. Ngomong apa sih mabuk-mabukan gak karuan? Ini semua gara-gara kamu. Udah, Sue King. Oke, jangan dipaksa. Udah deh, jangan maksain anak sendiri. Dia udah bantuin hotel ini bertahun-tahun. Cuma pengen pengakuan dari lo, tapi lo selalu nolak dia. Kamu yang gituin. Gue juga bakal kesal. Tiongkok, masa nggak ngerti perasaan dia? Gue ngerti. Tapi ngerti nggak berarti nurutin. Ini juga buat kebaikan dia sendiri. Emang bagus apa cewek keluyuran seharian? Lebih baik cari suami mapan, nikah lalu urus rumah tangga dengan tenang. Oke. Nanti juga anak-anak lo bakal paham suatu hari. Yang pantas dikasih sayang. Dasar pantas dikasih sayang. Nenek, biar gue aja. Jangan sentuh. Lepasin. Kamu sekarang kan nggak boleh angkat berat, tahu nggak? Nenek, gue mau keluar. Mau kemana? Kan lagi hamil. Gak apa-apa kok. Sekarang udah gak mau lagi. Gue aja, cuma mau jalan-jalan sebentar. Kalau gitu nenek temenin. Gak usah, Nek. Gue bisa sendiri. Kenapa? Emaknya Ibu Dinghai suruh bantuin jagain warung pagi? Gak kok, Nenek. Siapa itu? Kapan kamu datang? Aku udah hampir kecapean.
Kamu suruh dia pergi kemana? Nenek, Nexu, kamu datang dengan gaya yang keras banget. Mau ribut, ya? Ding Hai yang suruh dia keluar. Hari ini, kamu harus jelaskan kata-katamu dengan jelas padaku. Aku gak akan pergi. Kenapa gak minta King Ling aja yang bantuin kamu? Kamu gak setuju? Ya udah, aku gak akan teriak-teriak. Kalian kapan nikahnya? Kamu juga tahu kondisi Ahai kita. Apa gak bisa nunggu sampai lebaran? Nunggu? Sampai kapan? Sampai bayinya lahir? Ahai gak mau ngelunasin tagihannya. Nunggu sampai bayinya lahir juga gak apa-apa, kan? Apa katamu? Kamu pernah mikirin nenek untuk King Ling kita? Nexu, kalau kamu mau maksa kita kayak gini, ya udah, paling-paling kita putus. Nanti, King Ling makin malu sendirian nanggung anak. Kamu mau ancam kita? Ya. Kita gak jadi nikah lagi. Nenek kembalikan uang mahar 200.000 itu padaku. Kami urus anak kami sendiri. Ahai, kamu kenapa sih? Lagi mabuk. Ding Hai, bilang sama aku. Ini soal pernikahan? Masih mau balikin uangnya? Nenek. Jangan marah. Hari ini, aku akan daftarkan pernikahan di catatan sipil distrik Qingling. Ahai, kamu gila ya? Pulang ganti baju. Aku jemput kamu sekarang juga. Ya, kita pulang tunggu kamu. Kalau kamu enggak datang hari ini, uangnya juga jangan balikin. Itu penipuan pernikahan. Aku akan laporkan kamu. Pergi ke King. Ahai, kamu nikah sama King Ming. Kamu enggak akan maju seumur hidup. Dia enggak punya apa-apa. Dia pantas apa sama kamu? Kamu pikir cewek-cewek berkondisi baik mau nikah sama aku? Mau masuk keluarga kita? Bu. Yang mereka cari juga pasangan yang setara. Mereka cuma main-main sama aku. Mau aku bersujud ke mereka. Aku nggak minta harga diri. Mereka juga nggak kasihan sama aku. Cuma ngetawain aku. Bu. Aku udah capek. Aku nggak mau dihina sama cewek-cewek itu lagi. Udah, aku udah bosen. Ahai. Gak nyangka kita berdua udah nikah. Maaf ya buru-buru gini. Minta maaf apa? Aku seneng banget. Suka banget sama aku. Tentu dong. Suka apa sama aku? Suka kamu pintar. Baik hati. Rajin, berbakti, sama juga. Di dunia ini, selain ibuku, sama kamu, enggak ada yang lihat aku kayak gitu. Itu karena mereka enggak ngerti kamu. Lama-lama, mereka akan tahu kamu itu orang yang sempurna.